Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tetap selalu jaga kesehatan. Nah, untuk pembelajaran pertemuan kali ini kita akan memasuki bab 2. Tetapi sebelum kita masuk kepada materi, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, melalui kegiatan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, peserta didik diharapkan mampu membangun nilai-nilai menghargai kerjasama dalam wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan, serta dapat mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, menyajikan hasil dari berbagai informasi dan sumber tentang ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur wilayah negara. Dan yang kedua, setelah mempelajari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur wilayah, negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan, peserta didik mampu bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, untuk materi bab 2 yang kali ini akan dibahas, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anak, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, yang akan kita bahas yang pertama, batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasnya. Rumah yang kalian tempati juga tentunya mempunyai batas, kan? Begitupun dengan sekolah kalian, pasti mempunyai batas wilayah seperti dibatasi oleh bangunan yang lain, jalan dan sebagainya. Wilayah lainnya seperti desa, kecamatan, kabupaten, atau kota maupun provinsi, hingga negara juga memiliki batas kewilayahan. Batas wilayah itu untuk menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah bermacam-macam, anak-anak. Ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan saja. Apabila wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah lainnya. Bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Nah, sama halnya dengan negara-negara lainnya. Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Kalian sudah mengetahui kan bahwa Indonesia adalah negara maritim. 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi tidaklah mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, di mana wilayah Indonesia di sebelah utara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, bagian timur tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia juga merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Adapun wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina.
Selanjutnya, batas-batas wilayah Indonesia di sebelah barat, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas status warga negara Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia atau WNI adalah setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau WNA atau sebaliknya. Selanjutnya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Lalu, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang warga negara Indonesia. Selanjutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Lalu, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Lalu, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Selanjutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Anak yang dilahirkan di wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai asas-asas kewarganegaraan Indonesia, di mana asas-asas kewarganegaraan Indonesia itu ada dua. Yang pertama, asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Yang selanjutnya, asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya.
Selanjutnya, adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Nah, anak-anak, yang pertama di sini ada apatrid. Apatrid yaitu adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang selanjutnya bipatrid. Bipatrid yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Nah, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia. Sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai permohonan pewarganegaraan. Nah, permohonan pewarganegaraan di sini dapat dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama, naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Nah, naturalisasi biasa yaitu orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa dan tentunya harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006. Nah, yang selanjutnya yaitu naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006. Nah, anak-anak, naturalisasi istimewa itu diberikan kepada orang asing yang telah berjasa pada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Nah, di PowerPoint kalian bisa lihat di sana Ibu sudah menuliskan beberapa penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Dan yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Selain itu, adanya masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden, mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia.
Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Jadi, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kalian kan sebagai pelajar. Setiap awal pelajaran, pasti kalian tentunya selalu dipersilahkan untuk berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing oleh guru kalian. Begitupun ketika berada di lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Kalian dapat melakukan berbagai kegiatan keagamaan dengan nyaman, aman, dan tertib. Nah, kemerdekaan, beragama, dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 yang berisikan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Dan selanjutnya, setiap orang berhak atas kebebasan, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia.